Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, setelah satu batang dupa, Huang kembali muncul sambil membawa Sisan yang sudah kelelahan. Gadis kecil, baru beberapa hari kau sudah melampaui kultivasi raja ini. Sisan bercerita, Tuan Ye telah menyebabkan fenomena aneh belakangan ini, bahkan aku hanya menyerap sedikit saja, aura spiritual yang telah dimurnikan olehnya langsung bisa menerobos. Huang dan Sisan pun masuk ke dalam, dia memperhatikan tuannya yang memancarkan aura keagungan. Di samping itu Ye Chengqing sedang memikirkan cara mendapatkan batu primordial, yang keberadaannya sangat langka. Dan Huang merasa sekarang aura kultivasi Ye Chengqing semakin kuat, lalu Sisan menghampirinya. Rubah kecil, dari mana saja kamu baru kelihatan, kenapa kamu tampak begitu energik? Tiba-tiba Huang menggonggong membuat Ye Chengqing terkejut, setelah menoleh dia nampak kebingungan, Huang kenapa kau ada di sini? Melihatnya Ye Chengqing teringat dengan batu primordial, dia pun menanyakan, apa kamu yang membawa batu ini bukan? Huang pun mengangguk dan Ye Chengqing langsung memeluknya. Anjing yang baik, sekarang kau bantu aku menemukan batu ini lagi. Huang pun langsung pucat, karena untuk mendapatkannya tidaklah mudah, Huang harus berhadapan dengan leluhur Tusi. Tidak mau mengecewakan tuannya, meski itu beresiko Huang terpaksa mengangguk. Dia pun langsung pergi, sementara itu Ye Chengqing yang nampak lelah, setelah menjalankan peran sebagai orang suci. Ye Chengqing pun mengantar Huang, dan menyuruhnya agar cepat kembali. Singkat cerita Huang tengah duduk sendiri di atas genteng, sambil menghela nafas panjang, tidak lama muncul Sisan, anjing konyol, apa yang sedang kamu pikirkan di sini? Huang mulai menceritakan tentang tuannya, yang membutuhkan banyak batu primordial untuk kultivasinya. Huang nampak kebingungan, kemana lagi harus mencari batu itu, jika harus pergi ke klan rubah, area terlarang pasti akan dijaga ketat. Sisan menenangkannya agar jangan terlalu dipikirkan, ketika saatnya tiba, aku juga akan kembali ke sana. Huang tampak lebih baik sekarang, dia pun berencana setelah tuannya kembali ke kota Xiaoqi, mengajak Sisan menyerbu alam iblis. Keesokan paginya, Ye Chengqing sedang berkultivasi, menyerap esensi dari batu primordial yang tersisa satu lagi. Semakin hari kultivasinya semakin lancar bahkan jauh lebih baik. Tidak lama datang Suixin dan Kaisar Yan berkunjung, Ye Chengqing dari dalam berteriak menyuruh mereka untuk duduk dan menunggu. Ye Chengqing pun menanti kedatangan mereka, waktu yang tepat. Kaisar dan Suixin nampak suram, untuk memulai pembahasan masalah aura spiritual yang terkuras habis olehnya. Dengan terpaksa Kaisar melakukan ini, karena banyak para kultivator lain yang tidak kebagian energi spiritual. Dia bergerak tanpa keputusan dari leluhur Yan, demi kesestabilan negaranya, sementara Kaisar ingin senior Ye pindah dulu dari ibu kota. Tidak lama Ye Chengqing datang, yang mulia maaf membuat Anda lama menunggu. Sambil menyuguhkan teh hangat, Ye Chengqing berkata, sebenarnya ada yang mau saya diskusikan dengan Anda Kaisar. Kalau begitu, silahkan bicara Tuan Ye. Tiba-tiba saja Ye Chengqing mengatakan akan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Sontak Kaisar begitu terkejut, aku bahkan belum berbicara, tapi Tuan Ye sudah mengungkitnya sendiri. Kaisar Yan menduga Ye Chengqing bisa membaca pikirannya. Suixin panik Ye Chengqing mau pergi, Tuan Ye, Anda belum lama di sini kenapa sudah mau pergi? Apakah aku tidak memperlakukan Anda dengan baik? Bukan begitu, saya sudah menikmati suasana di sini, dan tidak menyesal dalam hidup ini. Niat Ye Chengqing pergi karena di sini tidak ada batu primordial, bagaimana dia bisa berkultivasi tanpa batu itu? Sedangkan Kaisar Yan terfokus dengan teh yang disajikan, dia pun langsung meminumnya. Luar biasa teh ini, mengandung aura tertinggi bahkan menghasilkan energi spiritual yang mengalir di tubuhku. Sebagai hadiah dari Ye Chengqing, dia memberikan daun teh itu, bahkan telah menanam di halaman belakang. Kaisar Yan merasa bersalah telah berniat mengusir Ye Chengqing, karena sebenarnya, Ye Chengqing telah mengembalikan aura spiritual yang dia serap dari kekaisaran, lewat daun teh yang telah dia tanam bahkan jauh lebih pekat dan kuat. Kaisar sangat malu telah berpikiran sempit, dan tidak mendengarkan leluhur Yan. Dia pun langsung menghampiri Ye Chengqing, tiba-tiba berlutut meminta maaf atas perlakuannya. Ye Chengqing yang kebingungan begitu terkejut, lanjut Kaisar berkata, Tuan Ye, sepertinya Anda memiliki alasan lain ingin pergi dari sini. Dan orang-orang Yan Agung tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Lanjut Kaisar menyuruh dengan serius, untuk menyebarkan dekrit ke semua penduduk dan bawahannya. Dia ingin di setiap desa membangun satu kuil Chengqing, agar dapat mendengar pujian dan doa yang menggema setiap hari.
Singkat cerita, Ye Chengqing telah bersiap untuk pergi. Dia tidak menduga kepergiannya sampai diantar langsung oleh para orang penting. Dalam hati dia bergumam, ini serius, hal seperti ini sangat memalukan. Tidak lama muncul Xing Yue menghampirinya. Tuan Ye, bolehkah saya ikut menemani kepergian Anda? Ye Chengqing menanyakan mengapa kau ingin ikut pergi. Xing Yue beralasan, bahwa belakangan ini dia begitu kesulitan memahami seni musik. Dia menjamin setelah mendapatkan bimbingan dari Tuan Ye, akan segera pergi dan tidak akan merepotkan lagi lebih jauh. Lalu leluhur Yan menyampaikan, jika saja Tuan Ye ingin berkunjung sewaktu-waktu, datang saja kapanpun, jangan sungkan. Karena orang-orang Yan Agung tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Ye Chengqing merasa Tuan Yan itu terlalu baik, dan terlihat begitu banyak para warga yang ikut datang mengantar kepergian panutannya. Ye Chengqing tertegun sejenak, dia begitu terharu. Ye Chengqing merasa tersentuh dengan perlakuan baik para warga ibu kota. Dia balik memberi hormat. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Dalam hati dia bergumam, apa seperti ini perlakuan terhadap seorang sage, aku sangat iri. Pada saat yang bersamaan di paviliun angin, Muyong selalu memikirkan Ye Chengqing tapi tidak dapat menemuinya. Lalu datang Lin Su. Dalam hati dia berkata, setiap hari Master tidak melihat Tuan Ye, Master selalu berada dalam kesepian ini. Lanjut Lin Su melaporkan, Master, Tuan Ye akan meninggalkan ibu kota, lewat jalur Gunung Timur hari ini. Apa hubungannya kepergian Tuan Ye denganku? Lanjut Lin Su mengatakan, dari kabar yang ku dengar, Tuan Ye tidak akan kembali lagi dalam waktu yang dekat. Apakah Master tidak ingin melihatnya sekali, sebelum dia benar-benar pergi? Muyong menanyakan, apa kabar yang kau terima sudah dipastikan? Aku tidak akan menipu Anda Master. Muyong pun langsung panik, kenapa kau tidak bilang dari awal? Saking tergesa-gesanya, pijakan Muyong saat melompat membuat lantai sampai retak. Dia melesat cepat mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Lin Su yang memperhatikannya dari paviliun kebingungan. Dasar wanita, pada akhirnya masih tidak bisa lepas dari kata cinta. Di samping itu Su Ixin masih menahan Ye Chengqing agar tidak pergi. Tuan Ye, Anda harus memikirkan saya. Baiklah, cepat lepaskan, aku akan mengingatmu. Tuan Ye, Anda harus memikirkanku 100 kali sehari ya. Di samping itu Kaisar berharap, seandainya Ye Chengqing menikahi anaknya, bukankah itu yang terbaik bagi kekaisaran kita? Leluhur yang terfokus pada arah lain, dia melihat sebuah energi yang melesat cepat, sambil menjawab perkataan Kaisar. Saya harap kau lepaskan pikiran fantasimu itu, dan hadapi kenyataan. Sosok tertinggi Tuan Ye, hanya bisa disandingkan dengan status yang mulia. Dan saking cepatnya Muyong melesat, yang terlihat hanya sebuah gumpalan aura saja. Tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu kuat di area tersebut, membuat semua orang terkejut. Muyong dengan pancaran aura yang mempesona, menunjukkan keanggunannya membuat semua orang yang melihat terpana. Ye Chengqing begitu takjub, selain cantik Muyong dapat mengendalikan api Phoenix legendaris. Sampai mulutnya ternganga, saking takjubnya kepada Muyong. Lanjut dia menghampiri Ye Chengqing, dan menanyakan apakah Anda hari ini akan pergi. Ye Chengqing mengiyakan pertanyaan Muyong, namun dia nampak terkejut, melihat ekspresi yang ditunjukkan Muyong, yang terlihat sedih. Dalam hati Ye Chengqing merasa malu ditatap terus, jangan memandangiku seperti itu, aku jadi curiga apa mungkin kau naksir. Tapi mungkin dia melihatku sebagai Sein. Ye Chengqing mencoba sadar diri, jika saja aku bukan Sein, seumur hidup mungkin dia tidak akan menganggapnya. Namun Ye Chengqing yang sudah menjadi kultivator, dia akan terus meningkatkan kultivasinya untuk menggapai Muyong. Ye Chengqing mulai berkata, Nona, meskipun kami hanya bertemu secara kebetulan, saya berterima kasih kepada Anda, telah menghiasi hari-hari saya dan mengantar saya pergi. Muyong yang sedih dianggap pertemuannya sebagai kebetulan, jadi di mata Tuan Ye, aku hanya kenalan kebetulan. Apa mungkin dia sudah tahu perasaanku, namun dia tidak ingin menerimanya. Terjadi kesalahpahaman antara Muyong dan Ye Chengqing, sama-sama mengagumi, tapi Muyong merasa tidak pantas bagi Ye Chengqing, begitupun sebaliknya. Xing Yue sudah mengetahui bahwa Muyong tertarik kepada Ye Chengqing, dalam hati dia menyimpulkan tidak mungkin Nona Muyong yang jarang muncul, tiba-tiba hadir di saat ini. Lanjut karena semua sudah hadir mengantar kepergian Ye Chengqing, dia pun mulai melangkah menuju portal teleportasi. Kepergiannya ditemani oleh Xing Yue, dan tiba-tiba dengan serempak semua orang berlutut, lalu memberi penghormatan terakhirnya. Sampai jumpa, semoga kita bertemu lagi. Ye Chengqing berterima kasih kepada patung yang ada bayangan dirinya, dari kejauhan patung itu bersinar dan mengedipkan sebelah matanya. Pindah ke pegunungan Yunlu, kerajaan kuno Xia. Di sana terdapat sebuah sekte pedang Dao, yang berusia 1 abad. Terlihat para master sekte tersebut sedang menjalankan ritual, yang dipimpin oleh Jian Chen.
bersama kedua tetua sekte 10.000 pedang, yang belum diperkenalkan namanya. Tidak lama masing-masing pedang mereka bersonansi satu sama lain, dan banyak orang yang melihat fenomena itu, yang merupakan teknik teratas dari sektenya. Mereka sedang menunjukkan reputasinya, untuk menarik peminat orang-orang agar mau bergabung. Namun terlihat orang-orang tidak terlalu memperdulikan itu, meskipun sudah dipraktekkan teknik terkuat di hadapan mereka. Banyak orang yang datang hanya untuk mencemooh sekte itu, yang mengaku sekte teratas, namun bagi mereka sekte itu hanya berada di peringkat 3. Tidak lama sebuah energi mengalir menuju satu titik, dan tetua sekte Dao Pedang mendengar ucapan semua orang, yang hanya mengagumi sekte Azure Valet, merasa minder. Jian Chen mengatakan agar jangan terlalu dipikirkan, aku masih memiliki harta terakhir. Dia menceritakan, yang kebetulan telah menemukan sebuah kolam pemakaman pedang. Jian Chen merasa di sana ada fluktuasi kehidupan dari para leluhurnya. Dia menyelidiki sendirian, menemukan energi pedang sangat panas dan intens. Dia yakin suatu hari nanti leluhur akan segera keluar dari pengasingan. Tetua sekte memikirkan mengapa leluhur mau keluar dari pengasingan, sedangkan sebentar lagi beliau mau menerobos. Tetua lainnya mengatakan, mungkin tidak tahan melihat reputasi sekte kita yang menurun. Lalu Jian Chen menyuruh muridnya, untuk menyebarkan berita tentang leluhurnya yang akan keluar dalam waktu dekat. Baik Master, murid mengerti. Leluhur sengaja melakukan itu, agar semua sekte lain tahu termasuk Valet Azure. Dia yakin selama ada leluhurnya, sekte Dao Pedang akan menjadi sekte teratas di Provinsi Tengah. Tiba-tiba saja bumi berguncang kuat, barang-barang di dalam ruangan berjatuhan. Jian Chen begitu panik, getaran ini, berasal dari gunung belakang keluarga pedang. Terlihat di kolam pemakaman pedang ada sebuah pergerakan, Jian Chen menghitung sesuai pari rimbon, dia meyakini ramalannya bahwa leluhur akan segera muncul. Lalu murid yang bertugas sebagai sales melaporkan, tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengan sekte Dao Pedang. Jian Chen begitu kesal, meski sudah menyebarkan berita tentang leluhurnya, masih tidak berdampak apa-apa. Semua orang lebih baik mengantri di sekte Valet selama tahunan, daripada mendaftar di sektenya. Jian Chen dan tetua lainnya pun pergi ke kolam pemakaman pedang, terlihat di sana terjadi gelombang besar, yang menyebabkan air di sana meluap. Para tetua tidak kuat menahan tekanan di sana, yang memancarkan aura jahat yang begitu pekat. Lalu Jian Chen mengatakan, dasar orang-orang bodoh, mereka tidak mengetahui, apa yang telah dilewatkan dari sekte Dao Pedangku. Tidak lama ada sebuah pergerakan dari dasar danau, kemudian terjadi ledakan yang begitu kuat. Jian Chen langsung memberi hormat, selamat datang leluhur. Terlihat kakek tua yang taher bernama Situ Enping, merupakan nenek moyang sekte Dao Pedang. Tahap kultivasi pedangnya, sekarang sudah mencapai tahap hati pedang, yang tidak bisa dihancurkan. Namun dia masih belum bisa menembus langkah terakhir, yaitu niat pedang Dao besar. Namun surga membimbingnya untuk keluar dari pengasingan, dan harus menemukan kesempatannya di luar. Di samping itu Jian Chen masih berlutut meneriakan, murid memberi penghormatan kepada leluhur. Enping menanyakan apakah kalian dari sekte Dao Pedang. Mereka membenarkan sambil mengangguk. Lanjut leluhur Enping menanyakan, di antara kalian siapa master sekte saat ini? Lalu Jian Chen memperkenalkan diri, dan menyampaikan pemimpin saat ini adalah dirinya. Leluhur Enping memeriksa kultivasi mereka semua, yang hanya ada di tahap alam penyempurnaan, membuatnya menghela napas dalam-dalam. Perkataan yang menusuk membuat Jian Chen bagaikan ditikam jantungnya. Di samping itu para tetua saling berpendapat buruk, karena masternya yang membuat kecewa leluhur, membuat tubuh Jian Chen gemetaran. Lalu leluhur Enping mendarat, dan menyuruh mereka mengikutinya ke aula utama, untuk menceritakan tentang perkembangan sekte sekarang. Singkat cerita pindah ke aula utama sekte Dao Pedang. Leluhur mendengarkan dengan seksama laporan dari Jian Chen, leluhur, ini adalah peristiwa besar yang terjadi di sekte kita. Setelah energi spiritual semuanya telah jatuh, tidak ada satupun yang naik saat berkultivasi. Dan semenjak pendahulu sekte telah pergi, kekuatan sekte kita sangat menurun drastis. Tapi sekarang Anda telah keluar dari pengasingan, dan saya yakin sekte Dao Pedang akan kembali ke puncaknya, di saat Provinsi Tengah sedang dalam kekacauan. Leluhur Enping menanyakan, apakah kau tahu alasan kekacauan di Provinsi Tengah? Jian Chen menjelaskan, bahwa ada seseorang yang telah memainkan melodi The Mortal Banishment. Sehingga iblis di pegunungan selatan dan Xinjiang utara bergerak. Ada juga tanda-tanda permaisuri iblis Xinjiang akan segera terbangun. Sontak leluhur Enping begitu terkejut mendengar laporan itu, jika sampai permaisuri itu bangkit dalam waktu dekat, akan menjadi peristiwa besar mengenai kehidupan manusia. Dia merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini.
Meskipun aku telah mengolah hati pedang, tapi belum bisa memahami niat pedang. Jika seandainya bertemu dengan iblis itu, tidak tahu berapa banyak peluang kemenanganku untuk melawannya. Lanjut Jian Chen meneruskan laporannya, leluhur, jangan khawatir, Master Chang dari Tanah Suci Taixuan pernah membanggakan, adanya sesosok kaisar agung di antara umat manusia. Leluhur Enping bukannya senang, dia malah marah mendengar laporan itu. Tidak masuk akal, apa kau tahu betapa menakutkannya seorang kaisar agung? Sosok itu adalah seseorang yang telah mengolah daunnya dengan sempurna. Hanya dengan pikirannya saja, dia dapat memicu kesengsaraan surgawi dan naik ke alam atas. Jika benar di era sekarang ada kaisar agung, dan saya mendapat bimbingannya secara langsung, tidak akan lama untuk memahami niat pedang dao besar. Lanjut leluhur Enping menanyakan, apa hubunganmu dengan Master Xuan itu? Cukup bagus, apakah leluhur ingin bertemu kaisar itu? Leluhur Enping berdiri dari tempat duduknya, bagus, saya ingin menerima bimbingan dari kaisar agung itu, jika benar dia ada. Mengingat umurku saat ini, dan masih belum memahami niat pedang, waktuku akan segera habis. Jian Chen menyadari alasan leluhurnya keluar dari pengasingan, karena waktunya yang sudah tidak lama lagi, jika terus berada di pengasingan, dan bukan karena telah memahami niat pedang. Padahal dia sudah berharap besar, leluhurnya akan membawa sekte Dao Pedang, menuju puncak kejayaan lagi. Leluhur Enping memahami kekhawatiran Jian Chen, yang melihat sikapnya pasti nampak temperamen. Jika saya memaksakan masalah ini, mungkin akan melibatkan seluruh sekte Dao Pedang. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jian Chen paham, dia pun menundukkan kepalanya sambil memberi hormat. Leluhur menegaskan, saya sangat yakin setelah memahami niat pedang, dapat membawa sekte ini menuju puncak. Setidaknya dapat memakmurkan para murid selama 5.000 tahun lagi. Mendengar itu Jian Chen bukannya senang, malah merasa pikiran itu seperti sebuah halusinasi. Aku bahkan tidak berani memimpikannya hal yang begitu indah. Jian Chen berpikir sejenak, melihat kultivasinya leluhur, tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya di sekte ini. Dia pun memiliki sebuah ide, agar dapat membantunya memahami niat pedang, dengan cara memprovokasinya. Leluhur yang penasaran langsung merespon, apa itu? Apa leluhur masih ingat Tanah Suci Valet Azure? Baik mereka dan sekte 10.000 pedang kita menghormati Sword Dao. Belum lama ini Patriark Zitian memperoleh kesempatan luar biasa. Pada malam itu, saya melihat cahaya pedang melonjak ke langit dari sektenya. Apa mungkin, kesempatan ini jauh lebih besar dari bimbingan seorang kaisar agung? Entahlah, tapi Zitian secara pribadi mengkonfirmasi kepada saya, bahwa kesempatan itu terkait Sword Dao. Sejujurnya leluhur, pada saat itu semua orang percaya, bahwa Valet Azure adalah yang paling ortodoks. Dan banyak orang yang sampai rela mengantri, hanya untuk mendaftar ke sana. Leluhur yang sudah tua memang mudah marah, sedikit-sedikit dia kesal, lalu menunjukkan kekuatannya. Mereka berani sombong dan mengaku sebagai Sword Dao ortodoks. Tiba-tiba saja leluhur langsung melesat cepat, saya secara pribadi akan pergi ke sana, dan ingin melihat seperti apa kesempatan besar itu. Jian Chen merasa dirinya pintar, dengan leluhurnya yang murka, dia yakin saingan terbesarnya akan segera runtuh. Terlihat di Tanah Suci Valet Azure, terdapat barier yang memancarkan aura spiritual sampai ke atas langit. Leluhur Enping setelah menyadari kekuatan itu, dia langsung berhenti sejenak. Kekuatan ini begitu kuat, aku bisa merasakannya bahkan dalam jarak 100 mil. Sepertinya sumber dari kekuatan ini dari gulungan itu. Leluhur Yan memuji Jian Chen yang akurat atas informasinya, dia pun kembali melesat lebih cepat menuju sekte Valet. Namun seluruh sekte dilindungi oleh formasi pertahanan, lalu terdengar teriakan yang menyuruhnya untuk berhenti bergerak. Dan terlihat sebuah aura seperti cambuk mencoba memberi peringatan. Leluhur Enping menganggap remeh peringatan itu, hanya permainan anak-anak. Dia dapat dengan mudah memblok cambuk aura, hanya dengan mengangkat tangannya saja. Tidak lama sebuah pedang menghunus di samping lehernya, bahkan ada 3 tetua yang mengepungnya dari setiap sudut. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke sekteku? Terlihat Zitian menatap tajam dari belakang. Dia tidak dapat merasakan kultivasi leluhur Enping, membuatnya berpikir apa mungkin dia seorang ahli. Namun Zentian tidak masalah dengan hal itu, karena lebih banyak orang di pihaknya, dan juga ada formasi yang diberi oleh Ye Chengqing sebelumnya. Zetian mengancam jika kau berani mengganggu, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Leluhur Enping langsung ke intinya, dia ingin meminjam gulungan yang dari Ye Chengqing itu, kalau tidak, dia balik mengancam akan membiarkan intusi hari ini meluncur. Salah satu tetua yang geram berteriak, Patriark orang ini terlalu sombong, kita harus membunuhnya.
Mendengar ancaman itu leluhur Enping malah tertawa lebar, sejak aku berkultivasi, kau adalah orang pertama yang berani mengatakan itu padaku. Zentian pun mulai geram, dia memutuskan semuanya untuk membuat formasi. Ketiga tetua bergabung membuat sebuah teknik pedang penghancur kehampaan, yang dipusatkan di satu pedang yang dipegang Zentian. Lalu muncul sebuah arah yang mengitari leluhur Enping, namun sedikit pun dia tidak merasa cemas ataupun panik. Kalian melebih-lebihkan diri sendiri, untuk mengguncang pohon, hanya kekuatan seperti ini, berteriak lantang ingin membunuhku, sungguh lucu. Enping sedikit melotot karena matanya sipit, tiba-tiba muncul aura pedang yang sangat kuat, dalam sekejap saja membuat formasi Zentian hancur seketika. Bahkan para tetua sampai memuntahkan cairan merah dari mulut mereka masing-masing. Sial, dia seorang pembangkit listrik di luar alam void. Patriark, orang ini mungkin setengah langkah menuju alam besar, kami bukan tandingannya. Zentian yang terluka parah juga baru menyadari, pantas saja aku tidak dapat merasakan kultivasinya, rupanya dia seorang kultivator pedang tingkat tinggi. Dan video pun bersambung.